Halo teman-teman, hari ini saya akan nunjukin alat yang baru aja selesai saya solder. Ukurannya kecil banget. Dan ini kalau kita lihat ada LCD-nya nih. Mirip seperti HP. Nah, apakah ini HP ukuran mini yang pernah saya posting sebelumnya? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 Kalau teman-teman cek video YouTube saya yang lama, penggunaan LCD seperti ini tuh sudah mulai sering saya gunakan di proyek elektronika saya. Seperti meteran air, remote control, bahkan di osiloskop mini juga saya menggunakan LCD yang sama seperti ini. Nah, proyek apakah ini? Biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas di video ini. Dalam proyek baru saya ini, saya memesan PCB-nya di PCBWay.com. Kenapa harus pesan PCB di pabrik? Kenapa? Karena saya udah bosen ngelarutin PCB, ngebor, dan ya motong-motong PCB-nya, digergaji gitu ya. Belum lagi kotor, capek, dan belum tentu juga bagus hasilnya. Tapi yang mau belajar bikin PCB ya nggak ada salahnya teman-teman. Teman-teman bisa cek lagi di video lama saya tentang cara pembuatan PCB. Ada beberapa video di sana dan saya jamin video itu bakalan menuntun teman-teman menjadi pembuat PCB yang handal gitu. Di sekolah, di kuliah gitu ya. Nah, ya kalau sudah seperti saya ya lebih baik kayaknya di pabrik ya. Yang nggak mau ribet, di PCBWay kita cuma perlu bayar $5 aja udah dapetin PCB double layer ukuran 10x10 cm sebanyak 10 keping. Wih. Marketing. Hemat, cepat, rapi, dan pastinya hasilnya itu presisi banget teman-teman. Ya nggak kayak kita ngelarutin gitu kan atau ngeprint layout PCB salah setting. Ukurannya beda gitu. Nggak ada masalah kayak gitu kalau cetak di PCBWay. Ini nih, ini. Kayak gini hasilnya teman-teman. Rapi banget walaupun ukurannya itu kecil-kecil kayak gini. Nah, cara bikin kayak gini tuh saya ngambar pertamanya itu dari skematik. Jadi kita harus buat skematiknya dulu nih. Di software yang namanya Eagle PCB, terserah bebas teman-teman mau pakai yang gratisan seperti Fusion 360, nggak apa-apa, boleh aja. Setelah skematiknya rampung, baru kita atur tata letaknya, sambungin layoutnya, biar sampai kayak gini jadinya. Jadi desain PCB-nya udah fix nih, udah jadi seperti ini. Dan filenya itu saya kirim ke PCBWay.com. Nah, di bagian ini tuh banyak banget yang nanya gimana caranya bikin file Gerber, namanya file Gerber gitu ya, buat dikirim ke PCBWay. Caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi dari software Eagle-nya itu atau mungkin saya contohin di software Eagle lah ya. Kita klik tombol file di atas. Setelah tombol file di situ ada tulisan CAM Processor ya. CAM Processor. Kita klik CAM Processor. Dan tentunya di sini akan muncul jendela baru yang teman-teman coba bisa klik dari mulai Gerber. Nah, di sini ada output tipe. Standarnya adalah Gerber RS274X. Oke, kalau sudah formatnya seperti itu, kita nggak usah rubah lagi. Jadi kita biarkan. Lalu kita lihat di bagian top copper, bottom copper, profile, solder mask gitu ya. Sampai dengan seal screen top. Kalau saya sih lebih fokus ke bagian seal screen top dan seal screen bottom. Nah, di sini tuh kenapa? Karena di sini tuh ada layer yang namanya adalah B names atau T names gitu ya. Itu akan mengganggu banget kalau teman-teman cetak PCB-nya. Nih ada angka-angka gitu kan. Aduh, siapa sih lagi video nelpon?
Halo. Tolong buka pintunya, halo. Buka Oh. pintunya, aku bawain nasi. Simsalabim gitu. Nah di sini tuh teman-teman bisa nonaktifkan layer yang bnames ini gitu ya. Jadi kita bisa nonaktifkan dengan cara mengklik edit layer, lalu mengklik lagi bnames atau tnames-nya. Nah itu nanti kalau kita sudah klik OK, maka tulisannya akan hilang. Nah dia jadi bersih teman-teman. Nah itu dia. Setelah itu baru kita klik proses job. Nih ya di pojok bawah. Lalu kita simpan, bikin folder gitu ya. Nah terus open folder, maka teman-teman bakalan ngelihat ini ada tulisan cam output ya. Ini kita ubah dulu atau desain dulu ke compressed zip folder seperti ini. Kenapa saya harus kompres? Bukan karena demam ya. Tapi biar satu file. Ini kan folder masih nih, di dalamnya tuh ada banyak banget folder dan file-file lain gitu ya. Bukan lain maksudnya, ya banyak lah gitu lah. Maka dari itu kita ubah dulu ke satu file dengan membuatnya menjadi zip seperti ini. Nah untuk mengecek file ini teman-teman juga bisa membuka Gerber Viewer. Nah fungsinya ini tuh untuk mengecek apakah file kita tuh udah bener apa enggak sebelum dicetak sama pabriknya. Kita tinggal drag and drop aja. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi kalau dirasa ini desainnya udah bener, layoutnya, nah ini teman-teman tinggal langsung aja klik get an instant PCB quotation ya. Oke, itu aja. Nah sebenarnya di PCBWay teman-teman juga bisa memesan jasa assembly atau perakitan ya. Karena di PCBWay itu nggak cuma cetak PCB tapi ngerakit langsung juga bisa teman-teman. Cuman itu caranya ya harus kita ada bom dulu. Bukan bom ini ya. Bukan bom meledak tapi bom bill of material teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, karena saya suka sama yang menantang, di sini saya memutuskan untuk menyolder sendiri komponen-komponennya yang tentunya hasilnya juga harus bagus, teman-teman ya. Yang awalnya itu seperti ini, setelah saya bersihkan pakai cairan ajaib, itu bisa jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah penampakannya kalau komponennya sudah tersolder dengan rapi. Mungkin teman-teman pernah ngelihat bentuk PCB seperti ini? Pasti pernah kalau ngikutin ya. Dan teman-teman mungkin ada yang benar nih tebakannya. Ini adalah pengembangan dari proyek mesin antrean wireless yang sudah saya buat 1 tahun lalu. Kalau sebelumnya saya masih menggunakan 7 segment sebagai displaynya, sekarang saya memutuskan untuk menggunakan LCD OLED. Alasannya tentu dengan mengurangi konsumsi daya teman-teman. Jadi nanti seandainya saya mau bikin remote ini portable, jadi dia konsumsi dayanya atau arusnya tidak sebesar yang 7 segment gitu harapannya ya. Karena LCD OLED sendiri kan konsumsi dayanya kecil banget. Nah teman-teman di sini mungkin saya tunjukin ya. Sebenarnya kan tadi rencananya ini mau pakai untuk mesin antrean gitu kan. Nah yang display sebelumnya kan 7 segmen. Itu arusnya kan cukup besar. Apalagi saya rencana mau remote-nya itu nanti portable pakai baterai. Kalau pakai 7 segmen, nah itu boros banget teman-teman. Makanya saya memutuskan untuk menggunakan LCD OLED seperti ini. Nah kan gitu kan. Tapi ini belum support dengan baterai. Ini untuk masih percobaan tahap pertama gitu ya. Nah, tadi pada saat saya selesai menyolder, nggak mungkin dong saya langsung menerapkan coding mesin antrean di dalam remote saya ini gitu kan. Tadi saya iseng cari-cari coding di Google, terus saya terapin di remote saya ini gitu. Nah, mungkin kita akan coba nyalain ya. Di sini saya coba nyalain pakai power bank teman-teman. Saya nyalain, ini saya coba pasang dulu. Nah ini sudah support dengan WiFi teman-teman ya. Ini library-nya menggunakan Adafruit. Kalau di sini antenanya masih internal di dalam PCB seperti ini. Kalau di alat yang baru ini antena sudah menggunakan antena chip seperti ini ya. Sudah antena chip. Ini soldernya masih manual teman-teman.
Dan kalau kita lihat di sini ada tulisan Denpasar, ada kalendernya, masih ngaco teman-teman ya. Tadi saya coba untuk mencomot coding weather station atau stasiun cuaca. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Keren banget. Padahal rencananya kan mau bikin remote untuk mesin antrean. Tapi karena dia support dengan LCD, saya masukin coding weather station seperti ini. Dia menampilkan kondisi cuaca di Panjer saat ini, di desa Panjer Denpasar saat ini, teman-teman. Suhunya 28, ya nggak terlalu dingin sih. Dan berawan, benar banget berawan sekarang. Saya lihat di codingnya itu kita masih bisa menampilkan data yang banyak sebenarnya ya, cuman standarnya codingnya menampilkan seperti ini. Ada ikonnya, ada gambarnya, terus ada suhu, Denpasar, lokasinya, seperti itu ya. Nah, ini berarti kan berhasil. Cara ngupload codingnya lewat USB Type-C yang saya colokin sekarang ini ke komputer gitu teman-teman. Antenanya menggunakan antena chip. Kira-kira kalau teman-teman bikin alat seperti ini, ada LCD, ada tombolnya, coding apa yang teman-teman mau coba untuk upload ke sini gitu ya dengan adanya LCD. Kalau saya sih kepikiran kayak bikin saklar wireless gitu ya. Ini kan ada dua tombol nih, satu on, satu off. Jadi mungkin nanti support baterai, saya pencet ini kan connect ke wifi nih. Jadi on lampu, off lampu, bisa aja kayak gitu kan. Atau scoreboard, misalkan futsal, ini untuk tim A, bikin lagi satu untuk tim B, ini nambahin skor, ini ngurangin skor, kan bisa seperti itu. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan project saya ini, silahkan bergabung ke kolom member ya. Jadi untuk menambah dana penelitian saya gitu ya. Dan nanti ini desain PCB-nya akan saya share di kolom member channel YouTube ini. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung member, baik itu baik hati, ada 3 level ya, sampai yang legend. Terima kasih sudah bergabung. Dan nantikan video selanjutnya perkembangan dari project ini. Ini masih purwarupa, project pertama, jadi masih ngawur gambarnya, buru-buruan ya. Nanti kita akan nantikan kelanjutannya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.